tapi cerami nah panjang terusan daripada terusan di strep ya jeruk mengeng. Jadi begini Jero ya, jika sampai merasa anginan kan gitu, berarti ada ruang kosong dalam diri, berarti pondasi dalam diri masih lemah. Memang Pak Jero. Kalau pondasi masih lemah, sensitivitas masih lemah, baik itu sensitif dengan energi, itu bahaya. Karena kalau sudah sensitif dengan energi, gampang kegesrek nantinya. Jadi kita sebagai pengayah harus kuat pondasinya. Mungkin kadang-kadang dan enak asam tiang karena tersanjung anginan ampun yang mesriutnya kan kenten pikiran dia mesriutnya. Jadi begini, yang pertama-tama Jero kan ada istilah, ada traumatik ada nih Jero. Jero sudah kadung trauma dan nyangkut di titik itu gitu loh. Yang sering mengatakan kepada orang-orang yang tiang tuntun kan, jangan pernah mengingat masa lalu untuk membuat diri kembali ke dunia kelam, ke dunia kesedihan. Tidak boleh. Jadi begini, kita wajib mengingat masa lalu sebagai cermin mantan. Sebagai cermin mantan, sebagai pengalaman hidup, sebagai acuan. Jadi yang sama seperti kita itu sekolah, do SD ini inget-anget terus gitu. Mari di SD tahan lama, jangan itu aja diingat. Makanya begini, yang sekarang ingin mengajarkan ke Jero ke tahap lebih lanjut lagi, ke tahap yang lebih, yang bisa membuat Jero itu lebih bisa menunjukkan jati diri, lebih bisa menghargai diri sendiri, lebih bisa memahami proses. Nah, yang pertama-tama kita lihat dulu si ulat bulu. Anggap saja Jero adalah si ulat bulu. Yang mana Jero malu dengan diri Jero sendiri. Jero malu bertemu dengan orang banyak. Jero malu, pokoknya malu lah. Tidak percaya diri kan. Ulat bulu dong. Nah akhirnya Jero harus mulai menata diri dengan melakukan introspeksi diri. Mempelajari apa yang terjadi dalam diri dari zaman dahulu sampai sekarang, itu harus dipelajari dulu. Namanya perenungan. Nah kalau si ulat bulu, dia menjadi kepompong. Dia melakukan meditasi. Nah kalau kita manusia melakukan introspeksi diri. Nah setelah itu kembali lagi ke titik nol. Yang sare anak mebok megundul malu ben. Yang bejani boke umpamane begading-gading kene kutu liwang do. Megundul lalu ben. Nah, setelah itu baru tata yang baru tumbuh. Pelihara itu. Nah, sama seperti si ulat bulu, dia melakukan meditasi, akhirnya dia menunjukkan diri. Setelah dia menunjukkan diri, dia menikmati dunia. Setelah dia menikmati dunia, dia juga berguna, disukai banyak orang. Nah, sama seperti Jero, berproses dari dulu sampai sekarang. Jangan terus terbawa arus masa lalu. Yang membuat Jero yang ayah jadinya serba tidak percaya diri. Onden memperang berlangsung merasa kalah. Tidak boleh begitu. Ya, jadi yang pertama-tama Jero harus yakin tekening sesunan. Yakin tekening sesunan tidak cukup. Jero harus yakin dengan diri sendiri. Dan makanya ada Buana Agung, Buana Alit, Akase Pertiwi, Rua Binede. Kalau di dunia kita sekarang ada namanya positif negatif. Nah kalau tidak ada itu,
maka keyakinan saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi perlunya jero percaya dengan diri sendiri. Dengan jero percaya dengan diri sendiri, berarti jero sudah 100% percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita Tuhan yang menciptakan dan Tuhan ada dalam diri kita. Dan nah, sekali lagi jero mengatakan yang sering merasa kepala seperti anginan kan itu. Ya itu karena banyak hal. Karena faktor psikis bisa faktor kesehatan, bisa juga faktor energi alam. Gitu. Jadi harus bisa membedakan itu, bisa menguak tabir yang terjadi. Niki yang merasakan waktu Niki, padahal Dumun udah anginan udah lepas kan Pak Jero. Abis ditelepon sama anak yang sakit tuh, langsung otomatis. Niko itu namanya traumatik. Makanya jiwanya Jero yang kena. Nggih, Niko dia merasakan kenapa dia terjawab dan Niko terjawab. Karena anak yang meras Niko loh. Nah, dia habis minum kan, habis minum tato mabuk kan itu kan, habis minum besoknya katanya dia bilang habis beli tipat plecing, ragano mencret darah loh, keluar darah katanya banyak, sampai udah 3 kali kudu mengganti sampai pakai pempes kan. Itu kan bingung tiang yang ditelepon, Bu yang di rumah sakit kenapa menjunang getih bak sampai on pempes kan. Dan siok tiang karena orang anak yang peras tiang niku mau nyenek mau kan ada apa, nah langsung dia. Jadi begini, diangkat aja. Gini. Jero akan terus begitu sampai kapanpun jika tidak bisa mendengarkan apa yang tiang katakan sekarang. Yang pertama-tama, jika Jero bawa mobil, Jero akan sering nabrak ketika ada orang tiba-tiba nyebrang. Jero akan selalu panik setiap ada berita yang tidak mengenakan. Makanya dalam hidup ini, baik dan buruk itu kita jadikan saja sama posisinya. Dikenali debes kenal, disebeti debes sebet. Itu dulu pondasi awal dulu kan ya. Harus diseimbangkan Dumun. Nah di saat Jero mendengar berita buruk, Jero cepat-cepat tarik napas dulu. Tarik napas dulu biar tidak kememegan. Tarik napas dalam-dalam, napasnya di dada ya. Tarik napas dada, tahan sebentar, keluarkan lewat mulut. Tarik, keluarkan lewat mulut, minimal lah 3 kali. Kan sudah tenang nih. Terus Jero harus pegang sesuatu yang dijadikan sebagai beban. Megang apa aja boleh, atau kepalkan tangan begini boleh. Jadi tidak pikiran yang terbebani, tapi bebannya sudah ada di tangan. Gitu caranya melepas. Itu caranya agar tidak panik. Atau biar lebih mudahnya cukup dengan tangan ini aja, antara jempol dan telunjuk, tekan begini agar tidak panik. Cepat tarik nafas. Tekan sekuat-kuatnya. Jadi pikirannya sudah ke sini dia. Bebannya sudah di sini. Jadi bisa akhirnya yang namanya menguasai diri, menguasai keadaan. Gitu. Langsung Pak Jero ngejar. Makanya gini. Iya, karena traumatik masa lalu namanya. Ada trauma. Ini gue makanya gimana sih caranya untuk menghilangkan Niki gitu loh, Untuk menghilangkan trauma, yang pertama pahami dulu bahwa apapun yang terjadi itu sudah kehendak Sang Yang Lelangit. Iya. Bisa melepas ya Pak Jero. Untuk melepas itu kembali lagi yang bilang kuatkan pondasi dalam diri. Jangan mudah terbawa arus. Kalau pondasinya tidak bagus, pasti akan dibawa arus. Kalau kapal umpamanya jadi nganggo jangkar sing dalam tancebane abane aja arus sih kedenge. Nah, contoh Jero aja lihat tiktokan dia yang sedih pasti ikut sedih kan.
enggak kok cepat gitu loh. Kok Nah, cepet itu kok namanya jarang. terbawa arus. Makanya jangan apa-apa sampai terbawa. Ah, Karena ada yang baik, ada yang tidak baik. umpamanya itu dah Pak Jero mendengar lagu Bali aneh ini bareng itu loh, bareng makanya Jero terlalu menghayati, terlalu menjiwai, terlalu sensitif. hmm, Oh ya, nampaknya wayang cemblong dan pembalikannya kayak gede. gede itu. Nah, itu dah istilahnya harus bisa menguasai diri, pondasinya harus baik. Harus belajar lagi. Angin. Harus belajar lagi di mana kira-kira kekurangan saya itu yang harus ditingkatkan. Ah, Di mana kira-kira kekurangan Jero? Sumpama Jero sangat takut dengan keramaian. Nah, gimana caranya agar Jero itu akhirnya berani dengan keramaian? Kan begitu? Itu kan namanya fobia. angin. Dulu gitu dah. Keramaian takut. Kan setelah berobat di sini akhirnya udah mulai berani. Nah, udah agak bisa dumen Iya. dah gitu pun. Intinya begini. Dia terlahir dari ibu, saya terlahir dari ibu. Kan itu. Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia bisa, saya pasti lebih bisa. Harus bahasanya selalu mengatakan saya lebih bisa. Lebih bisa. Kalau prinsip hidup Jero Balen Hiller dari zaman dulu, setelah diajari oleh orang Cina, begini diajari. Jadi kalau kamu nanti ingin sukses, kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Hargai dirimu sendiri. Dan setelah itu, jika kamu melihat orang lain bisa 1, kamu harus katakan kepada dirimu, saya bisa 10. Tetapi jangan di mulut saja. Harus belajar. Belajar. Nah, itu. Bu tawang ya bisa bahasa Inggris, ya bisa yang lebih bisa. Siapa sih belajar kasihnya? Sinyidan gitu model. Oh gitu. Harus tambah semangat. Makanya dia sering mengatakan, apapun pekerjaan yang kamu geluti, syukuri itu. Syukuri apapun pekerjaanmu dan jadilah yang terbaik walaupun kamu hanya tukang sapu. Yang tukang sapu kempen ini terbaik. Watak nyampak deh enggak ini. Kan gitu. Yang megai biasa nih uli jam kutus, jam pitu tekain. Harus nih jam kutus mari mulai nyampat, jam kutus harus bersih. Nah, itu salah satu contoh. Yang kedua, kecepatan. Anaknya nyampat 2 jam, Iraga harus bisa berangkat 1 jam. Berarti bola udah lebih baik. Yang itu. Dan tidak pelit dengan waktu. Mare bosing desne gak jam kerja jangan pelit. Maka akan diperhitungkan. Kenapa tiang bisa menjadi manajer sampai sekian kali? Karena tiang menunjukkan kualitas, tiang menunjukkan dedikasi tiang dalam bekerja, kejujuran, kecerdasan tiang tunjukkan di sana. Itu. Kalau ingin dihargai orang lain ya kita harus menghargai diri sendiri. Contoh saran ada nak masa pembeli masin, puy jangan tiang mas orang kini jangan nakin, diang pisago hitungan. Mana apa nih karpayasin? Sertiang dah. Yang ngelapis 100 juta kita beli kalung harga 100 juta. Kenapa? Karena tiang menghargai diri tiang. Tiang sayang dengan diri tiang. Nya ada nak iri bahaya iri. Izinkan orang lain iri yang positif tapi. Pak Jero nyidang beli 100 juta tiang pasti nyidang. Kan lung. Yang anak iri negatif kayak wah. Apa gairah ke iri aja kan jelek kan di matanya dia. Biarkan itu. Cukup doakan dia yang terbaik ya Tuhan, sadarkanlah dia, ampunilah dosanya, cukup. Gitu. Ini kadang makanya dia kok habis niki padahal dumun yang bagus. Nikitan merasa anginan kok habis mendengar anak tiang begitu kok ini. Nah, karena Jero kembali lagi ke kalau tiang bilang frekuensi Jero ya. Frekuensi Jero sudah bisa tiang angkat. Lagi turun. Lagi mendengar
anggap kuping jero itu nu gelam nih, nu gelam medit nih Bang. Kan ben nu gelam. Memang kan gitu ada. memang masih anggap masih gelem memang. Ya, itu dah makanya. Jadi gini, ampun dereng gini loh Pak Jero, dereng tebal telinga. Jadi begini, tiang sering mengatakan kepada semeton-semeton sesane tiang tuntun, manusia itu per orang terlahir dengan tulis lidah dan garis tangan. Amun bu jero takdir jerone mati serempet truk, biar tumben umpamane masih ujek serempet ikin truk ujek mati. Iya. Tapi yang takdir jerone umpamane cocok lipi, biar tabrakan jak truk jero meketes mobilnya jero sih kenapa-napa. Jadi itu nggak bisa dirubah. Umpamanya pak anak jerone pak tiba-tiba gelam gini-gini, itu sudah jalannya dia. Iya. Itu jalannya dia berproses. Sudah tuh dong sudah umpamanya minum, sudah minum. Nawang iya kapok. Ya. Itu kan jalannya dia. Nggih. Kita sebagai orang tua tidak boleh terlalu khawatir. Mendadak langsung diangkat. Malah panak molas mekejang jaga kedusin mati setruk ngenuang panak nada aja. Nah itu setelah nikah kan aku ningang nada di gedong yang ini kan seperti Pak Jero bilang tadi, kalau nggak gini dia nggak kapok karena tiang berkali-kali udah bilang gitu loh Pak Jero, nuturin gitu loh bahasanya. Oke mungkin makanya tiang bisa melepas karena dia jangan dah orang lain. Tiang jelemu nuturin karsing mempan karena tiang duag. Jelemu nuturin tiang kebalikin dia kalah ya ngomongnya tiang karena tiang duag. Makanya Tuhan tahu caranya tiang nolang tiang. Kau tiang. Jero nuturin tiang karsi nyidang kar kalah jero ngomongnya tiang itu model. Karena tiang cerdas. Udah bisa menjawab terus. Kar kalah bahwa anaknya nuturin bakalah. Udah dinolkan baru dinolkan akhirnya tiang sadar sendiri. Sing ada nanya nyedang nyetop tiang pangsud mau pelayan sing ada. Sing ada nyedang. Biar tiang jadi ngadep umah. Bin 2 minggu telah pipis nih tiang sing nyesel. Tidak ada yang bisa nyetop tiang. Tetapi dengan berjalannya waktu Tuhan yang menyadarkan. Dengan cara beliau. Karena prinsip tiang anak sing lah warisan pis tiang pendidik dakin peluh tiang pendidik tiang kamu ngurus. Nah gitu pesawat tiang bidan. Tiang uli cenek menderita jadi tidak menikmati hidup kemudian kamu ikut campur ipidan tiang menderita kemudian si waktu itu tiang dulungin dah kalah masih yang ngomong. Karena begitu makanya kenapa tiang tuh ya nuntun tuh sing teori semua tiang sudah jalani. Yang tiang aja lulusan sarjana ngomong secara teori kalah ngomong. Kenapa kalah ngomong? Karena teori pasti titik komanya ada. Yang bertiang kadang nyerocos, nah koma singang misi titik itu nyerocos ya. Ini kan makanan yang padahal artinya ingat yang kesembuhan ini udah sembuh, kok lagi ini masih kok baru dah jero-jeronya bilang waktu ini jero usan telepon aja gede tuh orang saudara tuh bawa jero ngedrop lagi. Memang dia merasa sekarang begini jero. Apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan walaupun bom di sampingnya, jero wajib makesiap, tapi jangan sampai drop, dor gitu. Terkejut kan wajar tuh. Ada mendengar berita duka ngeling kan wajar tuh, tapi jangan tenggelam, ngelinges, dia juga bulan putung dina, itu modelnya. Tetap kita harus mengikuti yang namanya aturan kita saat itu aja. Sebagai manusia. Ya niraga kenal ya kedek. Dong do terus kedek mara kenal. Bodoh tadi. Yang sedih wajib ngeling. Tapi dia larut dalam kesedihan. Karena kita diizinkan merasakan yang pas nasi jalan beguling, dia terus makan, mati kan? Kelewatan. Iya, semua ada porsinya. Nah seperti jero sekarang tiang mohon hari ini jalan jero yang terakhir tiang bilang
untuk masalah pondasi diri agar lebih kuat lagi. Hari ini tiang anggap terakhir. Iya, astungkaro Pak Jero. Iya, Pasti ngadepin bahasa jero tiang anginan. Iya, astungkaro. Bukan. Aduh, padahal nak pun lumayan engkene Jero. Tapi tiang ampun bisa makedekan ja. Jero daen ke macan itu ampun bisa makedean. Lah netam. Sandino itu gedek. Mungkin teman. Jero waktu meriki metambo kudu berat badan 43, 43. Mungkin pun 476. 476. Berarti kan pemenek kudang kilo. 4 kilo 6. Hah? 4 kilo 6 on. 4 kilo 6 on menek. Oh, kan lumayan tuh. Lumayan. Kali 50. Mantes 200. Mantes 200. Nah, sekarang kan jero sudah perubahannya udah jauh sekali. Banyak sekali Pak Jero, makanya tiang niko nabi sakit tiangnya, tiang laporkan sama Pak Jero, langsung besoknya udah hilang. Pak Jero tiang lelenan. Kini-kini tiang mau kebaya ke rumaturan. Oh, hilang. Pak Jero niki ala bedat meriki rakuno hilang. Artinya nabi tiang laporkan hilang gitu loh bahasanya. Cara nak kini no pinunas tiangnya niko cara bim salabim gitu loh. Salabin apa aduk kesanara atau jadi gitu rasanya ini kan makanya tiang salut luar biasa. Cuma tiang ini dah kapan puji wali beliau tiang kok harus ngetut gitu loh, kok tiang nggak tahu loh, harus tiang mempertanyakan itu. Ya, puja walinya Purnama Sasih Sasih Karo. Karo. Purnama Sasih Karo. Gitu. Jadi setiap Purnama Sasih Karo puja wali. Setahun Ring sekali. ring kamar suci, ring gedong suci. Ya, Jero kayak ini ke tangki memiliki tiang tutup total pengobatan tiang tutup. tutup harus tutup nih. Orang yang tangkil nih kan pasien yang menemui kesembuhan. Satu yang menemui kesembuhan, dua yang tahu cara berterima kasih kepada sesunan. Ya, kepada Kan ada juga yang tidak paham. Nggih. Jangan juga salahkan mereka karena mereka tidak tahu. Tidak ngerti. Dan ngerti. Intinya kita jangan pernah menyalahkan siapapun. Nggih. Jadi jero sampun paham. Ampun. Astungkaro Pak Jero. Nanti ingat, dalam apapun di dunia ini kalau pondasinya lemah pasti goyah. Mari gertak kemendik berlangsung down mental. Makanya Pak Jero, tiang niku saya Pak yang aku paham dulu angkap. Tak bibir saya mah genep aduh komang nih down. Nggak boleh gitu, Mang. Anak gici ini bibir tiangnya Takutnya nanti kalau ada pembuluh darah yang kaku pecah, bisa stroke ibunya nanti. Gegian Pak Nggak Jero. boleh ya, jangan. Mari Pak Jero berjuang, ibu pang sembuh, kamu ngesabin. Dan ragana kan demen mirenga ngomong tiang porno. Nah jelek bakal samat gitu loh Pak Jero. Kata. Ini kok ngige ya kede. Mana nih bikin celepin bangkeng deh. Cedut edo mediolas. Nak sing pas dari pengayah gegian sing pas. Jangan lah. Jangan gitu, Mang ya. Karena ibumu ini seorang pengayah masalahnya. Pengayah itu membawa satu aura yang beda kan. Iya, karena satu kesusunan, dua nama baik keluarga. Ya. Aura yang beda. Jadi karena yang gitu memang porno bebeh tiangi. Dadan kan tidak pas gitu loh, tidak pas. Mari kecil porno gitu. Hah? Amang. Iya memang kecil gimana? Porno gitu. Anak ada kan lika duka kan. Ini kada demen mirenga ke gitu. Artinya bibir saya refleks tapi gelu gitu, kaget begitu. Kesiap betul Pak Jero. Kino yang betul. Nanti Jero olah napas dulu ya. Nggih. Olah napas, tapi bukan napas meditasi, napas kanuragan namanya. Nggih. Jadi Jero tuh melakukan olah napas, nanti tarik napas, pertama-tama napas dada dulu. Tarik napas penuh di dada, tahan, keluarkan lewat mulut. Tarik napas, tahan sekuat-kuatnya, keluarkan lewat mulut selama 3 kali. Setelah itu baru napas nabir, napas perut. Tarik napas, tahan, tekan sekencang-kencangnya,
keluarkan lewat mulut. Jadi lakukan dulu pang sampai kalau jero bisa pang sampai bok jerone mepluh seluruh tubuh ini berkeringat dia. Dengan tarik napas niku. Iya. Ya, niku dumun latih. Agar tidak ada lagi kekosongan yang tadi bilang anginan. Ya. Tapi astong karo ibi ampun yang karena pasah dia anak memang demen berkebun itu loh. Mari turut yang celak-celakan ke. Artinya maguanin ke demen gitu loh. Bisa pesu keringat. Dumun tenanin pesu keringat. Nggak tanin, nggak pernah keluar keringat juga gak sulit gitu loh Pak. Ya kan Jaru sendiri bilang waktu dia ngobati di sini kan sampai keluar keringat kan. Nggih. Setungkare. Ampo kentan mandi tiang mungkin bak besar pun tiang kuat nyorcor air dulu ndak bisa. Waktu mereka tiang Iya, mandi dulu pakai air kan hangat. ginjalnya Jaru bermasalah. Sekarang ginjalnya kan sudah mulai bagus. Pakai air hangat Pak Jero Karena mandinya. kemarin waktu dia ngobati kan ginjalnya Jaru sudah mulai radang itu. Makanya dia rilis pelan-pelan, dia perbaiki. Nah, sekarang sudah terjadi namanya regenerasi sel ginjal. Akhirnya ginjalnya membaik. Kuat baja iya. Nggih. Amun anak ciri-ciri ginjalnya panas, gitu nggih. Anak nepuk iya berdingin. Dingin ndak berani. Tuh ciri-ciri ginjalnya udah mulai bermasalah. Mandi pakai air hangat. Keramas harus- Wab-wab duen. Nggih wab-wab. Saya kenyal tuh ginjalnya Ginjal itu kekurangan kan, cairan ya. Oh enten? Oh nggih. Niki dah selama niki dah yang tiang bilang ngedrop niki, yang tiang bilang anginan. Uap-uap tapi mata ndak kiap. Pak Jero wahem. Itu ciri-ciri ginjal. Oh enten? Harus banyak minum air. Kalau sudah ginjal kena, wajib banyak minum air, tapi tidak boleh banyak. Nah bingung Jero nih. Mang bingung memang. Wah. Kalau orang sudah ginjalnya kena, wajib banyak minum air tapi tidak boleh banyak. Artinya yang tiang ginjal sehat, ani akuan itu cepokan tiang minum glek. Yang Jero nih kan minumnya pang 6. Oh iya. Tapi telah botol. Nggih. Bedi-bedi. Glek suud. Ya. Glek suud lah. Patut lah botol cuma Jero berjenjang kalau tiang bisa langsung. Oh nggih. Ya kan minum banyak tapi tidak boleh banyak. Nggih. Bertahap nggih. Ya. Astung karut yang segelas gede niko 2 kali udah bisa ngak. Dumun nyepsep. Minum Iya. air ke nyepsep. Makanya Astungkare Jero juga mau rutin berobat ke sini. Pokoknya tiang Jero sudah merasakan sendiri gimana perubahannya. Syukuri nike. Intinya tetap itu ada campur tangan beliau. Dia anak tenuning napi. pokoknya kita Pak Jero napi pun yang tiang bilang keluhan nike, makin tiang bilang besoknya udah hilang besok. Makanya kita bim salah bim napi yang tiang bilang hilang. Lenan masa mau kebayak ke sembayang kini Pak Jero. Aduh niki tulang kepang nike lenan. Ampun niki metari. Pokoknya niki bah magenep penyakitnya. Mang ruku di kamar. Udah semua artinya udah terisi. Makanya tiang gini Pak Jero dulu bilang tiang Kamar. ampun dadosan Jero. Masuk. Ya. Tiang ndak mau berhenti. Ampun dadosan iki Jero ampun becian tiang ndak mau. Pokoknya kengke tiang ngalit pang seger-oger. Bahasa tiangnya di gedang suci pang seger-oger jati mulo. Isi jati mulo. Biar Intinya niki pengobatan Jero Balian Hilar itu pengobatannya nyata, bukan rekayasa. Bisa tiang jelaskan secara ilmu kedokteran. Itu kalau penyakitnya penyakit medis. Tiang bisa jelaskan secara ilmu kedokteran dan tiang bisa deteksi Astungkare bisa juga diobati. Itu dulu yang pertama. Yang kedua kalau masalah otot kaku, itu pun makanan tiang tiap hari. Cuma kadang-kadang orang tidak sabar. Sakit nih dah sebulan, nagih segar mubar pindo, sing idak. Nyak bin misi sing dadi kerasang mubadin, tapi panagi langsung segar. seger. Jangan kita ngedengin gemelan bani gitu. Cuma tiang dumun Pak Jero nggih. Emang kengken mang, emang nagi sugih tapi malam males megai kasih mungkin nagi dua tapi sinya belajar kasih mungkin. Nagi segar tapi sinya mengikuti aturan. Dumun tiang Pak Jero nggih.
1 kali, 2 kali, 3 kali bertamu niki. Udah itu tiang kan nggak tahu mana yang nggak boleh dimakan, mana yang boleh dimakan kan nggak tahu. Udah itu lagi ini sakit, Pak Jero kan marah, tapi aja Jero bayam sing tadi artinya Pak Jero marahin kok tiang don dah Pak Jero kamu sing bikin nyano oh begitu anak begitulah jiwan tiangnya Pak Jero missing indang Pak Jero kar meriki tuh kamu sing nyano Pak kengken caranya pasti ngopak Mang, lucu di ibu. niko tiang kamu sing nyansen ya opak sing ya opak aja Pak Jero mau Pak tuh nyah nah Yang bedanya begini, tiang sing peduli ya pergusti, ya polisi, ya tentara, ya anak tua bokne bawa warna ni tetelu. Amun bepasien tiange melanggar pasti tiang opak. Kenapa tiang opak kan ngopak sayang. Yen tiang pane hitungane bisnis, oh banden kumat dong liu nggak bisa sehari main. Karena prinsip jero balian healer, pasien itu harus sembuh. Amun ia senyak memberate kusir tiang udah dini mubat. Oh, tiang takut sama Pak. Karena itu kan karena sayang. Yang paling tiang sistem bisnis. Oh bang, ya saya melanggar. Kan terus bakal pipes nih itu bisnis ada nih. Makanya gini tiang, Pak Jero kok tiang takut meriki apa ada gangguan apa memang tiang takut ya marahan Pak Jero gitu maksudnya. Apa ada gangguan tapi pokoknya tiang udah menuju kesembuhan nih ke dumun. Takut pokoknya takut marahnya nanti gitu loh. Tiang tak jarang kok bahkan orang yang sudah sangat sepuh tiang marahi. Kenapa? Sampai tiang pakai bahasa terakhir. Ya ning Pak sing sayang kin dewek pedidi. Pak melajah sayang kin cucun Pak Pang mekeluan cucun Pak ngelah kaki ngelah peka keketuan. Itu bahasa terakhir. Ada tulen mau berato, kini sindadi ajang jero, kini sindadi ajang jero, mungkin sindadi ajang jero, mungkin sindadi ajang ada yang mau mati kadang. Nah kini bapak nah jaga ama gen Pak, payengal Pak mati, yen bapak mati tiangkar meditasi dini, mada Pak pang lekat dari sampi, pangolima lekat ngamah padang den keketang. Marem sindadi nar 5 macam makanannya besar kiamat gue gini. Ada ribuan macam makanan. Itu yang taat Pak Jero. Masalah berat itu yang taat, tapi yang penting uning. Cara Pak Jero ke daun ubi dan harus yang tomat bawa tiang. Ya intinya kan tiang ingin menyadarkan masyarakat. Satu, yang membuat kita sakit itu yang pertama pikiran, yang kedua makanan, yang ketiga pola hidup yang tidak sehat. Duduk terlalu lama, berdiri terlalu lama, kurang minum air, banyak beban pikiran. Akhirnya banyak penyumbatan dalam tubuh, otot kaku. Anak itu dan rana sakit selain black magic. Tuh lihat itu. Yang dumun yang Pak Jero nggih. Pokoknya tidur. Memang Pak Jero bilang niku yang pertama kali niku. Onda mau mati tapi mesin kariduk kan? Memang tiang udah tidur tapi tiang memikirkan mani aku angon gini. Iya kan Jero kemarin menanyakan Pak Jero kenapa tiang kok selalu lemas, mare bangun bayune on. Kan tiang katakan Jero itu terlalu banyak beban pikiran alias depresi. Pada sekadi motor standar tapi kunci kontaknya hidup. Semangat jelas akhirnya soa. Gitu. Ya sama. Jadi waktu itu begitu. Nggih kentan pun ya. Ya nangkin enggak bisa. Pak, tidur makanya yang niki ngalih tenang niki kayak wakati asana. Kok bisa Pak Jero mengobati ketenangan tiang itu loh. Artinya tenang. Makanya tiang ada rekaman yang pertama nih. Yang setel niku. Tapi Pak Jero bilang ketika orang terbelenggu di tembok tuh yang ingat niku. Artinya maka yang mentok singain gitu loh. Jadi begini, tiang selalu mengatakan nikmatilah apa yang bisa kau lihat. Yang gitu. Nikmatilah apa yang bisa kau pegang. Anggap besar tiang anak muani. Ada 2 kamar, tiang di kamar 1, di kamar 2 ada loh
melalung aja ke dase. Hmm. Detuk kenuang, Ah, bola kasih depok. Ang itu, iya iya. dia ngenuang apa anu sing idang ningalin, Ah, kasih ada gunane. nggih. Iya umpamanya begini bu, ini anggap yang ini ada biu, ada gedang, ani tinggalin kan, ada kerupuk. Ya itu nikmati. Dia makanannya di restoran kenuang, kasih makan gitu modelnya. Nggih, nggih. Itu maksudnya, makanya jangan pernah kita tuh terlalu banyak beban pikiran. Nggih. Berpikirlah sewajarnya. Umpamanya kena jero kan sirap. Oh bin mani, bin puan lakarainan, mani tinggal meli kene, meli biu, meli bunga, meli busung. Suat be. Berarti perlu pis 200, suat be, tidur be. Yang dumun tan kene nang laki nang mungkin tan lepas ya. Ya ganti nama tanding mau tanding. Ya, itu yang bagus. Ah, Istilahnya gini, sebenarnya tidak ada kata kurang nggih. dalam hidup ini. Semuanya pasti cukup, asal raga sih nutang ego. Nggih. Dan ini contoh, bin puan rainan, ngelapis satu tali. Wih, pancan kini kuangan BBC. Iya nego raga tutang kuangan BBC. Tapi yang cukup pang, nah makan pangidang, kan itu maturan pangidang. Ani sekat untuk maturan, ani sekat untuk darang nasi. Nyidang cukup. Nggih. Angin. Dong angwang don akan mesti apel buah pir, pakai ini senyidang. Yang karena yatnya terus timun aja lungsurannya ada yang jikut. Ya, intinya begitu. Kita sebenarnya yang mengolah itu. Cuma yang bisa mungkin. Sing ada betarannya gini, misi buah pir sing ada. Dumun kan pedagang paling atuh kasih itu misi banyak buah mungkin 2 buah cukup. Nah, artinya udah Intinya bisa menyukupkan pasti cukup. Iya. Yang sing ngidang beli canang yang penting nyak menjalan ngalih bungu kadang don duen lekosang. Lekosan yang tetapnya. Jadi Tetap yang lekosan Pak Jo. yang utama adalah niatnya. Niat, hati ning. Pasti nyanan. Waktu ini ada nak pasien ngomong gini. Jero, tiang padahal saya maturan. Tapi di tiang terus gelam dan malu. Seret. Oh ibu saya maturan tapi pengidehnya liugati. Saya ngerengkang, saya mengeluh, sering menyalahkan betara. Nggih gitu. Nah itu. Sing tulus. Ibu batak maturan canang sari bemeliang betara. Ibu ping kuda mangkian ane wai kata. Nyidang metek. Sing gitu. Kuda ping kuda Jepang peninggalan ane wai. Tain metek. Dan jero. Amun tuh rageng lah hutang jak betara. Batak maturan canang sari menuntut macam-macam. Walaupun ngaturang beguleng tiap hari onda nyidang lah karena maya hutang jak betara gitu model. Oke, enten jero nggih. Kalau kita sembahyang mohon 2 saja. Jangan lebih. Nunas ampura lah nunas pemato cukup. Dia lagi liu-liu. Nggih ratu darah tiang nun. Niki tiang ngaturang ini tiang nunas ampura, tiang nunas pemato cukup. Bawa hati mantranya. Tiang nunas pang segar, padahal besegar. Tiang nunas rezeki, padahal penyidam libas pangengken biar gitu. Ya. Nunas panjang umur begitu, enggak perlu. Tak perlu nunas panjang umur. Enggak perlu nunas panjang umur. Kok tulisan kontraknya 1 tahun masih nyidang orang 10 tahun. Ya, masing-masing udah bawa takdir. Iya enggak bisa. Iya enggak ditombok panjang umur anak sugih simbang bangke aja. Iraga ni lacer ya guys. Masing-masing bawa suratan. Iya. Makanya mungkin baru yang bisa melepas sakit ini. Dumun kan masuk akal mungkin. Makanya tiang mungkin beliau masih menginginkan tiang untuk ngayah, makanya tiang ditunjukkan tempat untuk berobat, ditunjukkan untuk sembuh. Intinya kemanapun jero berobat dan belum sembuh, bukan berarti tempat berobat yang dulu tidak bagus. Tetapi itulah proses perjalanan spiritual jero untuk mengenal banyak tapakan, untuk tahu banyak proses. Yang itu. Untuk sharing. Setelah tahu banyak proses dan akhirnya jero sembuh, jero dapat ilmu dari setiap proses itu. Bahwa kesehatan itu sangat penting. Dan
Jadi ditapakan dini mantuntunan kini, ditapakan dini mantuntunan kini, di tiang dapat begini. Itu dirangkum jadi satu, jero lebih dua bikin tiang. Liu man guru doh. Gitu. Mungkin tetap belajar Pak Jero. Mau jadi dini man pelajaran kini. Man jurus mabuk. Dini man waringin sungsang doh. Makin usaha pun gici-gici ingat ya. Iya, jangan Pak Jero, aman ampun tiang di dapur pasti akan ngintip Pak Jero. Ngintip pun. Ada yang kok. Nah gitu tiang karena tiang tahu, menten tahu pasti uyut buat tiangnya nah. Jero teh juga demen nah. Karena gantane tongkatnya ngono kan. Pisajan itu. Ya kadang-kadang itu menjadi hiburan tersendiri di keluarga. Memang. Karena Kerjaan man. doa Bagus. Karena kan bisa kedek mir ngamunya dek ke kedek akan mulai ke sisi. Kedek aja cuma tiang uyut itu loh. Tapi uyut mesti kedek itu. Uyut tapi kedek itu. Apalagi yang mau ditanyakan Jero? Ge astung karo udah dapat ini lagi tuntunan lagi bertambah lagi. Mudah-mudahan. Apalagi ada yang belum panjang ke atas nih. Tapi ini dereng nih. Aminan ampun. Jadi Jero harus tatas. Ingat banyak minum air ya. Nggih. Ya, astung karo jero artinya tiang terus bisa sembuh seperti biasa, normal, bisa bergabung dengan orang keramaian. Kadang-kadang ada yang grogi. Padahal yang memutihkan kok bisa grogi. Itu dah Jero. Berarti Jero belum benar-benar yakin dengan sesunat. Jero belum benar-benar 100% percaya bahwa Jero itu orang spesial. Ya nih Kang Kenten percaya cuma nih dah kegrogian tuh gimana caranya Kata cuma itu menandakan belum Jero. Oh, Mang, yang cuma tuh apa Rene Mang? Begini Jero ya. Manusia kadang terbawa oleh halusinasi dirinya sendiri yang membuat jiwanya terperangkap. Contoh nih, menjalan di beti pedang jak didi. Pihnyan pasti ada kini. Kan gitu. Akhirnya pasti ada. Sebenarnya sih ada. Tapi itu dah hasil dari halusinasi imajinasi diri kita sendiri. Sebelum gini udah punya perasaan. Iya. Jadi itu halusinasi kita sendiri yang akhirnya dibaca oleh setan gitu sumpama, akhirnya terbentuklah seperti itu. Makanya sama dengan kini ada keramaian. Kenapa kita grogi? Kenapa kita malu? Emang kita salah apa? Tanyakan di dalam diri, emang salah saya apa? Kenapa saya harus grogi? Sedangkan banyak orang yang lahir cacat Jero, sumbing di bibir nih kan. Ini sumbing Jero. Kayak kenapa nang kebang? Ada pun 5 nih sing bawa besi. Kenapa lah kan nang kebang? Atau baisnya hilang besi. Berarti yang pertama-tama Jero lupa caranya bersyukur. Jero lupa bahwa Jero itu orangnya sempurna. Jero sempurna, Jero kaya, dan Jero masih memiskinkan diri Jero sendiri di dalam kekayaan Jero, di dalam kesempurnaan Jero. Ini namanya alpake. Alpake guru. Guru yang mana kena? Bukan, pencipta. Ya. Berarti kita udah alpake kepada sang pencipta. Secara tidak langsung, Jero sudah salah. Makanya dengarkan baik-baik bahasa tiang niki. Jangan lagi sampai Tuhanmu marah kepadamu karena engkau tidak menghargai tubuh yang dipinjamkan untuk rohmu dalam ia menjalani karmanya. Bu banget tubuh ini komplit masih grogi.
Kalingan Bang Ani Cacat. Caca. Paham kan? Nggih. Astung karo yang bisa melewati. Jadi dengarkan tiang baik-baik. Nggih. Apa kelemahan jero, jadikan itu sebagai kebanggaan dan kekuatan. Sekali lagi, jika jero takut akan keramaian, maka jadikan itu sebagai pondasi dan carilah keramaian. Sapalah semua orang. Nggih. Itu perlu dilatih. Nggih. Tapi astung karo makin udah bisa. Sama dengan tiang sebagai penyanyi dulu. Tiang orangnya pemalu banget. Bahkan tiang ngisang mic ngeling. Tapi dengan tiang dari panggung ke panggung tiang tampil, akhirnya tiang jadi demam panggung. Sing man menek ke panggung, gelem masane. Nah, gitu ya. Nggih. Sing man menek ke panggung gelem masane. Nggih. Karena bahayanya begini, jero sebagai seorang tapakan, jaga anak inunas jaga daset deke. Satu keluarga tuh. Onen apa-apa begerogi nih. Mantranya hilang dah dene. Tapi astung karo udah bisa sekarang Pak. Udah bisa. Astung karel. Astung karo udah bisa. Tapi tiang mantapkan lagi. Astung karo artinya tiang udah bisa melepas apapun beban di luar. Begitu ngayah. Endungun ton. Masih. Ini bukan hanya masalah beban di luar, tapi jero agar bisa benar-benar menjadi manusia layaknya manusia. Satu, tidak takut keramaian. Dua, tidak mudah terpengaruh. Di saat sedih jangan terlalu larut. Jika ada berita buruk jangan terlalu terkejut gitu loh. Pondasinya harus bagus. Modelnya begini. Oh, mi Dewa Ratu kenapa? Ini sabar, mungkin sudah jalan takdir beliau. Bijaksana sekali kan bahasanya. Mungkin harus harus tampi makin iring makin fokus tambah. Cukup dah. Iya. Jadi harus bisa seperti ini. Nggih. Ampun bisa nikah. Lumun dah sampai merenung makin nggih pun api. Merenung katia bulan pitung dina lah kasih merakatang gitu. Karena semua memang butuh seorang penuntun yang pas gitu. Anak ajak mekejang bisa ngomong jero. Ajak mekejang bisa ngorain. Tapi yang sing metaksu lakar sing masuk. Pane lampu kejang lampu kan. Tapi yang lampu nih sing misi listrik kar sing ngidang nerangin. Makanya kadang ada jero padahal apa yang jero kasih tahu ke suami tiang sudah tiang kasih tahu kok ndak masuk, kok jero kasih tahu kok masuk. Yang katakan karena jero sing karena ibu sing metaksu. Beda. Makanya tiang nikah pertama kali tiang kesini tiang bilang sirah tiang anginan, banyak beban, niki tertekan, dada tertekan. Tiang nggak tahu Pak Jero dari samping niki memeluk tiang kok bisa tiang menangis. Makanya tiang kok bisa tiang menangis. Terus tiang tanya nih pada diri sendiri. Sekarang tiang dipeluk ndak bisa tiang menangis. Paling tiang ketawa. Dulu kok bisa menangis gitu loh. Makanya nih tiang kenapa? Bahkan tadi pasien yang dari luar negeri baru nyampe di dalam langsung menangis. Bule tuh. Belum dapat ngomong apa? Belum, baru duduk tiang pandang. Dia rasakan energinya dia besar sekali, dia langsung menangis. Jadi ini memang masalah rahasia lelangit, tidak bisa. Ya, seakan-akan terketuk luar biasa nih Pak Jero. Iya. Makanya tiang coba yang lain ada yang ya sejenis tapakan juga memeluk tiang, tidak ada rasanya seperti ini gitu tiang merasakan. Makanya tiang kenapa kok bisa tiang menangis? Sekarang tiang biar dari dulu yang ingin mempertanyakan sama dengan begini Jero. Jika kita sudah ditunggu oleh tangkil di Pura A, kita sudah ditunggu. Iya. Atau kita lama sudah tidak ke sana, atau karena ketidaktahuan kita tidak pernah ke sana. Pasti. Kita pasti akan menangis di sana. Pasti. Itu tidak bisa kita jelaskan. Pasti itu apa? Buktinya tiang dah ke dalam pen niku
semua menangis, nggak bisa dibikin kelempuyan. Tiang dulu ingat sekali tiang waktu tiang dibilang ketapak dang yang nirate, tiang tangkil di Pura Belatungan. Waktu pertama tangkil tiang biasa, Nggih. tapi karena dapat petunjuk harus ngaturang guru piduke, Oh, pas ngaturang guru piduke tuh tiang teriak-teriak di sana, iya, iya. tiang nangis, tiang peluk tuh Linggihnya. pelinggihnya, Nggih. tidak bisa tiang bendung, teriakannya ndak tahu sampai sejauh mana kedengaran. Jadi itu ndak bisa kita jelaskan, Nggih, memang niku dah lihat. nggak bisa itu dijelaskan. Makanya tiang merasakan, kenapa kok tiang tangkil ke Pura Dalempen menangis. Dirauhnya luar biasa juga, ketedunan Pak Jero luar biasa. Memang niku terkejut. Jadi ada beberapa hal Nggih. yang bisa kita jelaskan dan ada beberapa hal yang tidak perlu kita minta penjelasan, karena itu adalah masalah lain lagi. Lain masalah taksu. Ya Pak Jero ya. Sama dengan begini, jika kita seorang tapakan merasakan sesuatu, menerima wahyu, tidak semua boleh kita utarakan ke orang lain. Nggih. Itu menjadi rahasia pribadi. Nggih. Kalau itu dibicarakan, memes ada tidak boleh, Sampah. campah, dan tidak akan mendapatkan wahyu lagi, dianggap belum siap. Nggih. Ya. Ada beberapa hal yang boleh dibagikan, yang memang harus disiarkan. Ada beberapa hal hanya untuk pribadi. Nggih. Itu sing tadi sama dengan kita dengan pasangan. Nggak boleh kita ngomongin, oh di kene ini misi adengan sing tadi ragedan pernah mang itu. Modalnya di pistolnya misi adengan sing tadi omong-omongan Iya, tuh. itu Itu rahasia. rahasia pribadi ada. Makanya nih yang dituntun sama Pak Jero Dumon nih sekarang anggap Jero sudah mati di Candi Daso. Sekarang tumbuhlah Jero baru. Oh, makanya Sekarang terlahirlah. Jero baru. Makanya kira oh berarti Jero ane sakit pidanto. Berarti Jero ane sakit pidanto kok mati jane ya terlahir kudu Jero baru. Yang Jero baru kudu Jero gitu di rumah dah. Artinya nih pidanto sakit reget-reget umuk kuta. Kuta artinya napi pun tiang aduh meriki luar biasa tiang rasakan kan. Makanya nike sukseman tiang niki metambo sarang itu susunan niki ndak bisa tiang bayar dengan uang. Nggak bisa tiang bayar dengan apa. Artinya para musuh semua luar biasa. Mungkin beliau masih menghendaki kita untuk ngayah. Kenapa, Jero? Astungkare. Istilahnya begini. Kalau benda yang dibentuk kan begitu ya. Kadang-kadang ada yang bagian proses pembentukan, ada bagian proses ngamplas, ada bagian finishing. Kalau tiang di sini bagian finishing. Selain menyempurnakan juga menyelesaikan. Makanya banyak tapakan-tapakan yang bingung. Kalau sudah ke sini berarti artinya orang itu sudah harus siap untuk maju. Kalau di sini dia putus, hancur. Begitu. Karena mereka harus ke timur. Siapa di timur? Jero Balan Hilir di timur. Makanya dumun Pak Jero pirang tiang kena napi goresan mie nih Pak Jero kena goresan pada ben pirang ngemas tanah aduh Pak Jero pindah aja nih di Jawa Metambo terus nyandang gih pindah Pak Jero masa Kencang kan banget. Mijo jadi mang kengkenang dia bawa mobil ke Beleleng mah kengkenang jadi nganter ke Beleleng jual ke Beleleng. Makanya di saat yang ada di sini sekarang di Bali Timur, gunakanlah waktu itu untuk yang mau metambo ya metambo. Jika kan sudah seterusnya Pak Jero ini tidak tahu tiang, jika sudah waktunya tiang harus tidak tahu kemana nanti. tapi mudah-mudahan melantur yang sehat Pak Jero juga Sehat. ya. Jero harus cepat nih, bebe medek Jero nih. Karena masalah dirasa soalnya Jero.
Jero masih main di rasa masalahnya, perasaan. Nggih. Kalau itu sudah Bisa lepas. tak gitu, udah. Sing binada anginan, Nggih, nggih. gitu ya. Nggih. Sing binada rasa sing juari. Astung karo Pak Jero. Biar yang pede. Padahal yang kan dumun di pasar jualan nasi berapa itu langganan. Berapa orang langganan kan bisa itu. Semenjak yang sakit yang bilang trauma itu. Semenjak itu mempupul-pupul mungkin Pak Jero. Pupul. Jadi Pak. Ya karena memang begini, di saat mulai tahap pembentukan gitu, yang tiang rasakan sendiri sebagai tapakan. Nggih. Yang diserang oleh beliau itu hati, jiwa, harta, tahta, semuanya diserang. Ekonomi diserang. Wih, ekonomi luar biasa. Setelah itu tahta diserang. Perasaan, hati, jiwa. Pokoknya sing ada bakat ngomongan bukan. Iya. Orang nak pepes si rupiah nanin tan meduwe 1.000 tan meduwe nanin. Bawa uang 1.000 rupiah sembayang kekawitan tiang pesan sama anak-anak. Makanya Nanti lagi belanja. makanya Jero yang tiang yakini tapi ya, yang tiang yakini. Dulu tiang kan makan ngerapu. Nggih. Semuanya tiang makan. Pas di ujian pengendalian diri, emosi kan, tiang sudah tidak boleh makan sekupat. Tiang benar-benar tidak makan. Iya. Dan di saat sudah lulus, tiang makan, bahkan sampai detik ini tiang makan sapi. Sampai hari ini tiang sudah lulus, tiang makan sapi. Tapi doanya ada. Nggih. Ya Tuhan, hari ini saya makan daging sapi. Bukan karena aku tidak menghormatimu. Tetapi mau bagaimanapun sapi ini sudah mati. Tubuhku membutuhkan vitaminnya, proteinnya. Untuk aku menjaga tubuh yang engkau pinjamkan. Sudah makan. Tiang tan ngajang bayi. Tiang ngiringang siwo loh. Iya. Bahkan tiang ada paice lembu. Siwa kan dengan beliau kan. Iya. Kan bukan tiang yang membunuh. Iya. Jadi begitu. Jadi semua kembali lagi kepada rasa. Perasaan. Nyanar kini. Kadang-kadang kita pemahamannya yang dangkal. Langsung kita, oh anak begitu lima luang gitu. Nggak begitu. Paham ampun itu Pak Dira. Mudah-mudahan yang bisa seperti biasa sebulan. Nggak ada yang bilang aminah. Ya sekali lagi, setiap tapakan punya ciri khasnya sendiri-sendiri, punya kelemahannya sendiri-sendiri, punya pantangannya sendiri-sendiri, yang itu. Intinya kita sebagai sesama tapakan, mari saling mendoakan, mari saling sharing, mari sama-sama ngayah, gitu loh. Makanya dia selalu mengatakan tidak ada satu pengobatan pun di dunia ini yang jelek. Cuma nyari Ani sing mejodoh jak tiang ada. Ani segar aja tiang liu. Ani mati pun ada. Kan gitu. Di tapakan lain juga sama, bahkan di rumah sakit pun liu nak bangke kan gitu. Nak segar masih liu. Artinya kan mungkin udah waktunya dia dipanggil. Iya. Jadi intinya jangan kita merasa spesial. Itu aja intinya satu. Jangan pernah merasa spesial. Seumpama udah ditapakan baru mau pakaian serba putih merasa paling spesial, nggak boleh. Cukup. Kenapa tiang pilih pakaian tiang putih selam kan, putih barak selam atau selam barak selam putih? Karena satu, tiang tidak pernah merasa suci dan tiang tidak ingin jadi orang suci. Tiang hanya ingin jadi orang baik saja. Yang tiang yang merasakan memang tiang pengayah, anak yang aneh tanya anak konen tiang mendahului. Tiang seperti dulu, tiang tanya negah gitu loh. Makanya niko di acara niko orang niko makin jero lana takut.
Lana takut karena posisi tiang dipanggil jero. Mungkin dan karena tiang Kadang-kadang begini, sebenarnya tiang bisa ambil, bukan takut sebenarnya, Hah? tapi lebih daripada menghargai. Kentan mana? Karena satu, sing bisa ngomong halus. Iya. Jadi bukan karena takut, Angge. tapi karena menghormati. Jadi ada istilahnya sekat jadinya. Kayak apa bahasa nih ngomong kan? Tapi karena kalau mereka tahu kita wawo, kita seperti tiang ngomongnya biasa aja. Ya akhirnya mereka lebih dekat. Dekat, akrab. Makanya dia setelah tiang mendahului yang pun nih biasa ngomongnya, kadang balik. Dumuntan, baca manis. Ini kan mungkin perasaan mungkin. Itu kembali lagi kepada diri sendiri, kembali lagi kepada manusianya. Ada marke ini bas fanatik gati. Ya ada apa aja. Wenten. Oke. Yang juga duduk pengayah wenten kadang-kadang sombong adanya. Kadang itulah yang namanya fondasinya belum bagus, pemahamannya belum pas, pengalamannya belum luas. Itu. Anak iya mare nawang anggaplah di sepupuannya tawang. Kan itu belus, sayujan, pula-pula liwade. Ya sing nawang bahwa di Karangasem tuh gersang gitu modelnya. Iya ajak ngomong ini mau boya boseng anak ini kena. Nah, iya mari nawang satu tempat. Tapi tiang benawang tempat jauh, Madura, Sumatera, Bali gitu modelnya. Tuh dia mari medek nawang. Oh ini nawang luar negeri. Oh ini nawang Sulawesi gitu. Masih tetap ingin belajar. Makanya tiang tidak setuju kalau orang itu saling menyalahkan. Tapi kalau saling mengingatkan oke. Beda kan? Beda. Seperti sekarang yang ide nak lingsir yang lagi viral itu kan yang katanya pakai ada gambar, ada bulan sabit, ada ular kobra. Kita tidak boleh menyalahkan beliau. Yang nak lingsir itu? Iya. Karena yang pakai ini itu pengobatannya itu bukan ini ide nak lingsir aja. Bukan yang bagian pengobatan bukan. Jadi ini dipermasalahkan, oke lah, tapi janganlah di medsos. Gitu. Tanyakan kepada beliau sang Sulingge kan. Beliau sudah meraga Sulingge, apa yang tidak sesuai dengan apa yang sering kita lihat setiap hari bukan berarti itu salah. Kan gitu. Meniraga panejani biasa ngalin kuning ya kok selem. Karena tadi dia sampai searching di Google, dia cuma melihat perbedaan warna saja. Ada warna merah, putih, merah, kuning dan hitam, ada putih dan hitam. Kalau masalah isi-isinya dia tidak tahu. Dan kita juga banyak yang tidak tahu. Jadi kenapa harus menilai? Kenapa harus menyalahkan? Tapi marilah kita bijaksana untuk saling mengorek informasi, saling mengingatkan. Yang kurang tepat menurut kita belum tentu tidak tepat. Yang menurut kita salah belum tentu benar-benar salah. Kan gitu? Padahal yang ini segehan di Beleleng, segehan di Karangasem, segehan di Kude atau Bobantenan di Beleleng. Iraga mara uli di Denpasar, nepu Banten Beleleng, len peliang Banten di Beleleng. Kan tidak boleh. Karena tidak ada pakem. Kita pakem tidak ada, jangan saling menyalahkan. Simo masing-masing kan Pak Jurung. Iya. Setiap orang punya karmanya masing-masing. Dia berani pakai gitu, kalau itu salah biar Tuhan yang menyalahkan. Kita tidak boleh. Di samping Niko Tuhan kan tidak pernah meminta yang seperti ini. Iya Niko mah. Sekarang lagi viral. Tadi yang jawab itu. Dia tidak lagi saling menyalahkan. Antar umat kita jangan saling menyalahkan, tapi mari saling mengingatkan. Itu aja. Ya jero sampun bengi niki. Nanan nangis jero lanang yang di rumah.
Pak Jero suksema banget atas tuntunannya. Nggih, suksma wali intinya kirang langkung nunas ampura. Nggih, sareng-sareng. Nggih Pak Jero nggih. Don jarak don blimbing. Apa artinya? Sarwa dondonan. Itu. Oh, gitu. Don jarak don blimbing kan sekancan dondonan gitu. Jangan dibawa ke negatif. Oh, nggih. Yang secara yang negatif lain artinya lagi. Dan jarak dan blimbing. Wenten awake niku menduwe. Antuh, Bu. Inti yang lain ini. Amun pasine karo mulai don jarak don blimbing. Saru dondonan. Saru dondonan gitu jawab. Paman mah kedekan. Aduh. Ngirim Pak Jero nggih, suksema banget. Nggih, rayu. Ah. Jero istrinya tidur. Hah? Tenune. Tidur mungkin. Jero? Oh, tidur ya. Biarin dah ya. Swastiastu semeton ampura niki dumugi sami rahayu wantah sekedar bersharing-sharing. Pak Jero, gitu. Biarin aja ya. Iya. Cuma Pak Jero. Nggih, rayu. Pak Nunas doa nanti tiang pada tampil ke sana biar lancar. Astung kare dilancarkan. Purnamo, ya. Siap. Ini Pak Jero. Nggih, rayu. Intinya saudara-saudariku terkasih dimanapun kalian berada, sudahlah jangan kita saling menyalahkan apapun itu bentuknya. Setiap orang punya pembenaran, setiap orang punya alasan, dan setiap orang juga punya hak ya atas dirinya sendiri. Setiap orang punya hak atas apa yang ia lakukan. Jadi kita tidak berhak menilai, tapi marilah kita saling mengingatkan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan lagi saling sikat, saling sikut. Karena hidup ini indah. Mari kita saling memberikan warna dalam hidup ini. Manusia sekarang terlalu mudah sekali ya menilai, menyalahkan. Bahkan tadi ada yang ngomong di status yang menyalahkan seorang sulinggih ya. Saya tanyakan begini, Pak, sampunang terlalu banyak menilai. Tiang sekarang tanya kepada Bapak secara pribadi, apakah Bapak sudah sembahyang 3 kali sehari? Apakah Bapak sudah baik? Apakah hidup Bapak sudah berguna? Itu aja nggak bisa dijawab. Jadi janganlah kita merasa sok paling pintar, sok paling benar, sok paling suci ya. Jadilah manusia biasa-biasa saja. Jadilah biasa-biasa saja. Jalani hidup, nikmati hidup, syukuri hidup. Salam rahayu. Tiang jero balan hilar Nunas ampura ya wetan keiwangan. Intinya tadi tiang sekedar memberikan tuntunan kepada pasien tiang sendiri. Jadi apapun bahasa-bahasa itu yang tadi saya keluarkan, yang sekiranya baik, ambillah sebagai bagian dari pencerahan. Yang sekiranya kurang baik, lupakan, buang ke bak sampah. Ya, sekali lagi intinya tiang jero balian hilir senang berbagi, senang mengingatkan, dan senang juga diingatkan. Salam rahayu. Semoga kita semua diberkati.